Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengaruh anggaran dan dilema bisnis dalam aspek keperilakuan dan penganggaran laba. Pengaruh yang pertama, pengaruh anggaran. Anggaran adalah rencana organisasi atau pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi mengenai aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan beserta sumber-sumber yang diperlukan. Biasanya dinyatakan dalam satuan moneter untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun atau kurang. Pembuatan anggaran merupakan pekerjaan yang bersifat teknis. Anggaran memiliki hubungan yang bersifat langsung dengan perilaku manusia. Anggaran memberitahu manusia apa yang diharapkan dan kapan seharusnya. Anggaran memberi batasan yang mungkin dibeli dan seberapa banyak yang dapat dihabiskan. Anggaran mengendalikan aksi manajerial. Anggaran merupakan alasan kenapa kinerja manajer selalu dilihat dan pada akhirnya kinerja itu dibandingkan anggaran. Kemudian yang kedua, dilema bisnis. Dilema bisnis dalam penyusunan perencanaan laba dan anggaran, partisipasi dapat menciptakan motivasi dan kesesuaian yang lebih dari seluruh bagian yang terlibat. Namun hal ini tidak mudah dilakukan mengingat tujuan perusahaan secara menyeluruh seringkali dianggap sulit untuk dicapai oleh level manajer yang lebih rendah. Untuk itu, dalam praktik arahan dari manajemen puncak pada level yang akan dijalankan operasional secara langsung, sangat dibutuhkan keterbukaan dan motivasi dibutuhkan seluruh bagian demi pencapaian tujuan perusahaan. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusna. Saya Prodi Akuntansi C Angkatan 2017 Universitas Sulawesi Barat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang fungsi perencanaan dan anggaran dalam mata kuliah akuntansi keperlakuan. Oke, di slide kedua itu ada aspek keperlakuan perencanaan dan penganggaran laba. Mungkin teman-teman mengatakan bahwa fungsi perencanaan dan anggaran laba itu. Sebelum kita masuk pada penjelasannya, kita baca dulu dengarkan fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu sendiri yang ada di slide adalah segala sesuatu yang meliputi tugas-tugas penyusunan rencana-rencana kegiatan selama satu periode. Kemudian anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin atau diperoleh perusahaan. Sedikit saya jelaskan kembali pada anggaran tadi. Bila dilihat anggaran dan akuntansi itu memiliki hubungan yang sangat untuk membuat satu planning perencanaan yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk satu periode mendatang. Itu di dalamnya tentu ada proses perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian kita berpaling pada siapa sih yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran itu. Ya tentulah pemimpin perusahaan itu sendiri. Oke, dalam mata kuliah keperlakuan ini pada dasarnya kata aspek keperlakuan dari penganggaran itu sendiri mengacu pada perilaku SPM-nya.
biasanya ini timbul saat dalam penyusunan anggaran. Memang ketika didorong untuk hidup dengan anggaran, SDM ini memang tidak bisa terlepas dari yang namanya budgeting. Untuk perencanaan itu sendiri mengacu pada struktur, proses, strategi, pola interaksi dalam penetapan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan dan penganggaran, bagaimana sih keduanya saling terkait? Oke. Penyusunan anggaran sering diartikan sebagai perencanaan laba, yaitu poin pentingnya. Dalam proses perencanaan inilah, manajemen akan menyusun rencana operasional yang dinyatakan dalam laba rugi, baik itu dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek. Dalam neraca kas dan modal kerja yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Masih bingung? Nah, saya beri contoh kasus yang lebih sederhana lagi. Misal nih, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Saya ingin membangun gedung baru untuk perusahaan gibah saya. Maka terlebih dahulu saya akan membuat penyusunan atau rencana biaya anggaran yang telah saya susun sebelum proyek dilakukan. Dengan asumsi saya, dalam jangka waktu 1 tahun, saya akan membawa perusahaan saya ke kondisi tertentu yang saya inginkan dengan sumber daya yang sudah saya perkirakan sebelumnya. Nah, manfaat dari penyusunan ini tentu maka sudah dipastikan bahwa anggaran yang telah saya susun terlebih dahulu sebelum melakukan proyeksi itu bakal jelas arah anggarannya, jalan anggarannya kemana. Oke, itu saja. Kemudian kita masuk di slide ke-3. Perencanaan terpadu. Artinya apa? Dengan menggunakan anggaran, perusahaan dapat menyusun perencanaan baik itu seluruh kegiatan terpadu. Karena dengan menggunakan anggaran, berarti seluruh kegiatan dalam perusahaan akan disentuh oleh anggaran yang telah disusun. Kemudian poin kedua, terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan. Ini berarti penyusunan anggaran akan meliputi seluruh kegiatan yang ada. Artinya apa? Melakukan kegiatan perusahaan ini di bawah koordinasi yang baik. Nah, di poin ketiga ada terdapatnya alat pengawasan yang baik. Maka perusahaan ini dapat membanggakan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Nah, itu penjelasan dari manfaat anggaran itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keperilakuan penyusunan anggaran. Nah, di dalam menyusun anggaran itu ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama itu tahapan perencanaan anggaran, tahapan persiapan anggaran, tahapan penentuan anggaran, dan tahapan pelaksanaan anggaran.
Tahapan pertama itu yaitu tahapan perencanaan anggaran. Nah, di dalam tahapan perencanaan anggaran ini, manajemen perusahaan menentukan sasaran dan strategi perusahaan tersebut. Nah, maksud sasaran dan strategi di sini, sasaran ini merupakan hasil apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Kemudian strategi di sini merupakan cara-cara atau langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan persiapan anggaran. Nah, dalam mempersiapkan anggaran ini, semua divisi perusahaan dibutuhkan kerjasamanya agar anggaran yang telah direncanakan ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan penentuan anggaran. Nah, di dalam tahapan penentuan anggaran ini, manajer dan direksi mengesahkan anggaran tersebut yang telah dibuat oleh masing-masing divisi. Yang terakhir yaitu tahapan pelaksanaan anggaran. Nah, untuk melakukan pengawasan, setiap manajer ini membuat laporan realisasi anggaran. Kemudian laporan realisasi anggaran tersebut dianalisis. Nah, setelah dianalisis, setiap manajer ini bertanggung jawab untuk atau mempunyai hak untuk melaporkan laporan realisasi anggaran tersebut kepada direksi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada 3 tingkatan dalam penyusunan anggaran. Nah, yang pertama itu penetapan sasaran, kemudian yang kedua implementasi, dan ketiga itu kendali dan evaluasi kinerja. Nah, di dalam penetapan sasaran ini, bagaimana si manajemen ini menetapkan apa-apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu implementasi. Implementasi maksudnya di sini bagaimana perusahaan melakukan sesuatu atau cara apa yang diambil oleh perusahaan tersebut untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu kendali dan evaluasi kinerja. Nah, maksud kendali dan evaluasi kinerja di sini yaitu bagaimana si manajemen perusahaan ini mampu mengontrol atau mengendalikan kinerja dalam sebuah perusahaan, kemudian bagaimana ia mengevaluasi ketika ada sesuatu yang menyimpang dari organisasi atau perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin ini saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ahmad Iksal. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana relevansi konsep ilmu keperilakuan di dalam perencanaan dan penyusunan anggaran. Nah, lingkungan perencanaan di dalam satu perusahaan merujuk kepada struktur, proses, serta pola-pola interaksi. Nah, ukuran perusahaan, struktur perusahaan, gaya kepemimpinan, serta pola-pola sistem pengendalian merupakan faktor-faktor yang memberi pengaruh kepada lingkungan di mana perencanaan tersebut dibuat, dan serta manusia dituntut untuk bisa melakukan adaptasi yang berbeda antara satu lingkungan kerja atau lingkungan perencanaan dengan lingkungan kerja atau satu perusahaan mempengaruhi struktur yang ada di dalam perusahaan. Misalkan, jika perusahaan tersebut berskala kecil, maka struktur yang dibuat pun akan sederhana pula. Misalkan hanya terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, dan hanya beberapa jajaran-jajaran sederhana. Berbeda halnya dengan ukuran organisasi yang besar. Ukuran organisasi yang besar maka akan memerlukan struktur organisasi yang lebih kompleks pula, di mana tidak hanya terdapat direksi dan jajaran-jajaran sederhana, tapi ada aspek-aspek lain yang mendukung tingkat perusahaan tersebut supaya bisa tetap hidup. Karena perusahaan yang besar harus mengembangkan struktur atau birokrasi yang tepat agar tidak terdapat ketumpang tindihan. Kekayaan pimpinan pula mempengaruhi bagaimana proses jalannya suatu perusahaan. Gaya kepemimpinan yang saya ketahui itu macam-macam. Ada yang gaya kepemimpinannya otoriter,
ada gaya kepemimpinannya yang demokratis, ada gaya kepemimpinan yang karismatik, dan lain-lain sebagainya. Nah, tipe-tipe kepemimpinan atau gaya-gaya kepemimpinan tersebut juga akan memberikan pengaruh bagaimana perusahaan tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau apa yang ditujukan sedari awal perusahaan tersebut berdiri. Tahap kedua adalah tahap keselarasan tujuan. Nah, tujuan penetapan anggaran itu semestinya selaras dengan proses dengan tujuan perusahaan tersebut ada pada awalnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara total penyusunan anggaran dan tujuan-tujuan awal perusahaan. Yang ketiga ada partisipasi, ada pengkomunikasian anggaran, ada tahap implementasi, ada tahap kerjasama dengan aspek-aspek tertentu dan koordinasi, ada tahap kepemimpinan atau pengawasan, dan ada tahap pelaporan kerja dan evaluasi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.